Silakan Saudara Jaksa Penuntut Umum. Apa yang sudah ditanyakan jangan diulang lagi. Terima kasih Bapak Ketua Majelis. Saudara terdakwa. Baik Pak. Tadi perlu saya sampaikan bahwa sama dengan disampaikan oleh Ketua Majelis beserta anggotanya terkait dengan keterangan yang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum juga melakukan hal yang sama, mengambil alih, namun demikian menanyakan poin-poin yang terpenting saja. Baik. Saudara terdakwa, tadi saudara terdakwa tegas menjelaskan bahwa mengamankan senjata Yosua saat di Magelang tidak melaporkan baik kepada FS maupun kepada PC. Betul Pak. Apakah saat mengamankan itu senjata Yosua itu saudara terdakwa beritahu kepada Kuat Ma'ruf? Tidak juga Pak. Tidak juga. Tidak diberitahu kalau saya sudah amankan senjata Yosua? Tidak Pak. Oh tidak. Tapi yang tahu cuma RE ya, karena Richard, karena kalian berdua ya. Setahu saya Richard ikut di kamar itu Pak. Tadi juga saudara saksi menjelaskan, terdakwa menjelaskan saat satu mobil dengan Yosua menanyakan senjata api dan tidak menjelaskan senjata, dan terdakwa menjelaskan senjata Y sudah diamankan. Betul dia? Saya letakkan di dashboard LM. Nah, apakah korban ketika itu bertanya kenapa diamankan senjata saya? Dan kenapa harus terdakwa yang mengamankan? Saat itu maksudnya yang di mobil Pak? Iya, kan terdakwa menjelaskan senjatamu udah diamankan, kan begitu tadi jawabanmu kan? Malamnya seperti iya. itu. Malamnya? Malam, itu malam waktu saya sampaikan kepada Joshua itu setelah turun dari lantai 2, saya sampaikan bahwa senjata diamankan di atasnya. Iya, apakah korban tidak bertanya kenapa sampai diamankan? Tidak menanyakan apa-apa ke saya Pak. Tidak menanya kepada sama terdakwa ya? Iya. Lalu kenapa harus terdakwa yang mengamankan sementara terdakwa sama-sama ajudan sama dia? Terdakwa bukan pimpinannya. Terdakwa juga tidak punya kapasitas untuk itu. Apa alasan terdakwa mengamankan itu? Kenapa saya amankan Pak? Iya. Sudah saya sampaikan berkali-kali di pemeriksaan sebelumnya juga bahwa saya mendapatkan cerita dari Kuat Ma'ruf tentang dia sempat mengejar Joshua menggunakan pisau. Nah, dari situ pada saat saya mencari, pada saat Joshua dicari ibu. Maksudnya gini, itu sudah saudara. Sudah saya jawab. Gini, sudah saudara terdakwa jelaskan. Terdakwa ini kan sama-sama ajudan. Betul Pak. Terdakwa bukan pimpinannya Joshua. Saya seniornya Pak. Seniornya. Kenapa mesti terdakwa yang mengamankan senjata itu? Karena saya paling senior di situ dan saya yang mendapat cerita dari Kuat bahwa dia sempat mengejar Joshua menggunakan pisau. Setelah itu saya teringat dengan apa yang disampaikan Kuat. Saya melihat ada senjata stayer di antara kasur dengan lemari. Di situ saya ambil Pak, dan setelah itu saya buka lemari, ada senjatanya Joshua juga, dan di situ juga saya ambil. Hanya seperti itu. Untuk mengantisipasi kalau Joshua tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Kuat kepada Joshua Pak. Karena soalnya di sini kamu itu tidak punya tidak punya kewenangan untuk mengamankan itu. Kamu bukan keberatan majelis itu jangan mempengaruhi, dia sudah menjawab. Terdakwa sudah menjawab. Terima kasih. Setelah mengamankan senjata korban, apakah saudara terdakwa memberitahu Putri kalau sudah mengamankan? Tidak Pak. Tidak. Tadi saudara terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada melaporkan terkait peristiwa Magelang kepada FS ya, melalui telepon, tidak ada ya? Tidak ada Pak. Apakah
ada si FS menghubungi, saya balik jadi ceritanya itu, apakah ada FS menghubungi terdakwa dan dengan menanyakan peristiwa Magelang? Tidak ada juga, Pak. Tidak ada juga. Tadi saudara terdakwa menegaskan, menjelaskan di sini tegas bahwa terdakwa diminta membackup. Ya. Pada saat di lantai 3 saguling? Iya, di saguling. Tadi juga ini sebenarnya sudah ditanyakan sama salah satu majelis. Tapi saya hanya butuh ketegasan tadi karena saya juga memandang, jaksa juga memandang bahwa ada dua cerita yang dijelaskan oleh FS ke kamu, ke terdakwa. Satu diminta untuk membackup, yang kedua diminta untuk mengamankan. Pertanyaannya gini, apa jawaban saudara saat diminta untuk membackup FS? Yang disampaikan Bapak jangan dimaknai berbeda, Pak. Jadi yang saya tangkap dari penyampaian Bapak. Tapi apakah saudara tahu bahwa pengetahuan saudara terdakwa tahu kalau memang diminta untuk membackup ketika Joshua melawan? Ketika Joshua, ya, jadi saya diminta pada Bapak menyampaikan kalau saya mau panggil dia kan. Berarti kaitannya mau mungkin ditanyakan. Berarti pengetahuan saudara disuruh untuk membackup sudah tahu ya? Membackup sama backup saya, amankan saya. Iya, kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Ya. Saya jawab saya tidak berani. Setelah itu dijelaskan cerita itu, berarti terdakwa sudah tahu kalau ada permintaan FS untuk membackup dia. Ada, Pak, itu kan permintaan. Artinya kamu tahu, sudah tahu kan, sudah paham bahwa FS minta backup saya, begitu? Betul, Pak. Betul ya. Berarti betul kamu sudah paham diminta untuk membackup FS ketika Joshua melawan ya? Ketika dipanggil, Pak, ya. Bukan ketika Joshua melawan, Pak. Iya, iya. Tadi saudara terdakwa mengatakan kemudian setelah itu FS meminta terdakwa untuk memanggil RE di hadapan rumah. Saat itu masih melihat Y di hadapan rumah juga ketika itu ya, waktu turun ya. Waktu turun masih ada. Ya masih. Pertanyaan gini, apakah terdakwa memanggil Yosua? Apakah terdakwa memanggil RE, Richard Eliezer, karena sudah tahu kalau terdakwa itu akan membackup FS? Terdakwa siapa yang maksudnya akan membackup? Terdakwa kamu di sini terdakwa. Kami masih keberatan majelis bahwa seolah-olah ucapan terdakwa itu mau membackup, padahal berdasarkan jawaban ke majelis satu rangkaian itu juga tidak di backup. Saudara penasihat hukum, biarkan penuntut umum bertanya dulu, baru nanti supaya kita tidak itu. terlalu jauh. Silakan, lanjutkan penuntut umum. Terima kasih. Apakah, saya ulangi pertanyaannya, apakah terdakwa dengan memanggilnya si RE itu karena terdakwa sudah tahu kalau terdakwa itu bertugas untuk membackup FS? Jadi yang disampaikan Bapak hanya untuk panggil RE saja, Pak. Saya tidak tahu apa yang mau disampaikan oleh Bapak ke RE. Tadi kamu sudah jawab bahwa saya iya tahu Pak kalau disuruh backup. Saya tahu ke saya. Ya. Tapi apa yang akan disampaikan oleh Bapak FS kepada RE saya tidak mengetahui karena tidak dijelaskan. Dan tujuan dari FS memanggil RE saya juga tidak bisa menjelaskan ke Bapak. Tadi saudara terdakwa mengatakan menyuruh RE untuk naik lift. Pertanyaan gini, apakah menyuruh si RE naik lift itu agar si RE Richard ini lebih cepat ketemu sama FS atau bagaimana? Tidak ada maksud seperti itu dari saya, Pak. Tidak ada maksud seperti itu. Betul.
sebelumnya kamu kan sudah menjelaskan, dipanggil saksi-saksi juga, bahwa para ajudan itu tidak harus lewat lift, harus lewat tangga. Sementara saat ini kamu menyampaikan naik lift aja, cat, kan begitu bahasanya kan? Kalau setahu saya ajudan juga bisa menggunakan lift, Pak, karena saya beberapa kali juga menggunakan lift. Oh begitu. Oke, nggak apa-apa, itu jawabanmu. Tadi saudara menjelaskan bahwa ketika dari atas kemudian turun, terus kemudian melihat putri mau ke mobil, terus kamu dipanggil oleh Daden dengan mengatakan ibu mau isolasi, kan begitu? Betul, Pak. Betul. Apa alasan terdakwa harus ikut mengantar ibu putri isoman sementara terdakwa tidak ikut PCR? Jadi di situ Daden menyampaikan, kan dipanggil ke Daden Ibu. Terus Ibu menyampaikan minta antar, saya diminta untuk ngantar Ibu isolasi. Jadi saya yang menjalankan perintah dari Ibu. Diminta Ngantar isolasi. Betul. Kan si Yosua juga yang sudah isolasi bisa bawa mobil, kenapa harus kamu? Itu bisa ditanyakan ke Bu Putri, Pak. Oh begitu. Tadi sudah juga ini ditanyakan sama ketua majelis terkait dengan KM Kuat Ma'ruf, mengatakan kamu menjelaskan mengajak Kuat Ma'ruf dengan mengatakan Om antar ibu isolasi, betul demikian ya? Betul. Nah, pertanyaannya mirip hampir sama dengan tadi. Kenapa sehingga apa alasan terdakwa sehingga mengajak Kuat Ma'ruf untuk mengantar putri? Sementara saudara tahu kalau Kuat Ma'ruf juga itu tidak PCR. Artinya dua-duanya, kamu dengan Kuat Ma'ruf itu tidak PCR. Saya jelaskan bahwa saya tidak tahu kuat PCR atau tidak, Pak. Oh begitu. Saya nggak tahu kuat PCR atau tidak. Terus Dan kenapa saya juga, sampai kamu harus mengajak Kuat Ma'ruf? Apa alasan kamu? yang kedua saya sampaikan, saya juga tidak tahu siapa saja yang melaksanakan PCR. Bukan, karena alasan kamu mengajak. Saya jawab dulu, Pak. Oke. Jadi sudah menjadi suatu kebiasaan di keluarga Bapak Ferdi Sambo dalam rangka COVID ini, setiap dari luar kota itu tidak boleh berada di rumah utama, Pak. Gimana? Tidak, setiap dari luar kota, baik keluarga ataupun perangkat, itu tidak boleh berada di rumah utama, harus berada di rumah isolasi terlebih dahulu. Setelah hasil PCR keluar, itu kalau semuanya positif, berarti lanjut isolasi di tempat tersebut. Bukan, alasan apa? Pertanyaan saya sederhana. Jadi sudah saya jawab, Pak, karena itu sudah menjadi kebiasaan di keluarga Bapak Ferdi Sambo bahwa perangkat maupun keluarga yang dari luar kota itu tidak boleh berada di rumah utama. Ketika ibu minta diantar isolasi, bahwa itu suatu kebiasaan isolasi, dan yang dari luar kota udah pasti akan isolasi, begitu, Pak. Makanya karena Om Kuat ada di garasi seingat saya, dan saya tahu Om Kuat juga bersama-sama saya dari Magelang, kemudian sudah lama dia tidak ikut bekerja bersama lagi, jadi saya sampaikan bahwa untuk ikut antar ibu isolasi dulu. Sederhana pertanyaan saya terdakwa. Ya. Apa alasanmu kok Kuat yang kamu ajak? Karena waktu saya dipanggil yang kelihatan kan Kuat, Pak. Oh begitu. Setelah itu saya fokus kepada ibu, dan yang lain juga sudah otomatis berarti masuk. Kuat sudah di situ juga ya? Ada, seingat saya ada di garasi, di CCTV juga kelihatan, Pak. Oh, gitu. Yang kedua pertanyaannya, kenapa harus terdakwa yang bawa mobil? Sementara Joshua juga sudah sering bawa mobil itu. Yang dari mana ke mana, Pak? Dari Saguling ke Duren 3. Pada waktu mengantar isolasi. Iya. Sudah saya jawab tadi, Pak. Apa jawabanmu? Saya diperintah ibu, Pak. Oh, diperintah ibu, langsung mengatakan. Iya kan tadi saya Bukan sampaikan. Daden yang memberitahu.
ibu yang mengatakan ayo antar ibu isolasi gitu.